Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Puji pada Allah Azza wa Jalla, pada hari yang mulia ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah memperlihatkan syair Allah, syiar-syiar agama Allah, syiar dengan ibadah haji Arafah, syiar dengan ibadah kurban, dan syiar dengan takbir Idul Adha. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama yang telah mengajarkan kita bagaimana memuliakan syiar-syiar itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar Allah itu lahir dari hati yang sangat takwa. Kita lihat ketakwaan menjalankan ibadah haji yang melahirkan syiar terlihat seluruh seantero dunia, dan itu adalah syiar yang paling besar. Orang-orang yang melakukan ibadah kurban pada hari nahar dan pada 3 hari tasyrik itu juga syiar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengumandangkan takbir Idul Adha mulai dari hari Arafah bagi yang berarafah pada takbiran hingga berakhirnya hari tasyrik, dan bagi yang Arafahnya dihitung berdasarkan tanggal, maka takbirnya dilaksanakan mulai besok hingga berakhirnya hari tasyrik, dan itu adalah syiar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, guru-guru kami, orang tua kami, tadi malam saya sebenarnya dengan Tunku Fajri makan malam bersama, tapi saya tidak tahu kalau subuh ini beliau ceramah di sini dan tidak ada informasi. Mungkin beliau berhalangan karena jauh di Palu. Di dalam momentum Idul Adha itu oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan syiar yang kita sebutkan tadi. Yang pertama sebagai hablum minallah kita. Lihatlah ibadah haji yang dilakukan, padahal menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu. Kenapa mau dilakukan? Karena hatinya yang bertakwa, jadi dia lakukan. Ingin menggapai, merajut hablum minallahnya. Demi hablum minallah, abih peng, abih tenaga, abih wate, bahkan Allah takdirkan abih umum, seperti saudara kita kemarin. Abih gini, memangnya untuk mabih-habih. Maka perabih bak yang perle tamu habis-habis nyan bahabih, dan itulah mabih yang perle habis, sehingga abih peng bahhabih, abih wate bahhabih, abih harta bahhabih, bahkan bahhabih umum. Ini menunjukkan hablum minallah yang sangat kuat dalam syiar agama Allah itu. Yang kedua, di dalam syiar itu juga Allah Subhanahu wa taala menghubungkan manusia dengan manusia. Padahal Arafah satu saja tempatnya di dunia ini. Tidak ada 2 Arafah. Tidak ada Arafah double. Tidak ada Arafah A, Arafah B. Beda terminal, nah terminal A, terminal B. Beda dengan pintu, pintu A, pintu 2. Tapi untuk Arafah tidak boleh ada cabang, tidak boleh ada filial, tetap Arafahnya hanya satu tempat.
Bak satu tempat itulah Allah menghimpunkan manusia dari seluruh penjuru dunia, berbagai warna, beraneka bahasa, mesti jak bak sabuh tempat. Hatta orang-orang yang sakit sekalipun, payah payah tandu, mesti sampai di Arafah. Berarti ada satu tempat yang umat Islam itu mesti datang ke sana, ke Arafah. Ana ada temun jak main ruan nenggro ya uwi lagi urang yang kawit nya nak buku. Tabaknya kan rukun udip. Tapi hana ada temun jak Arafah itu ketinggalan puncak ibadah haji. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya puncak ibadah haji. Tempat berkumpulnya semua orang yang menunaikan ibadah haji adalah di Arafah. Kita ingin melihat makna dari Arafah. Itu dari bahasa Arab. Arafah. Masdarnya Arafah. Kalau dilihat dari letterless, Arafah artinya turi bahasa Aceh. Kenal, tahu, mengetahui Arafah. Mengenal Arafah. Melihat juga Arafah, melihat dengan ilmu. Jadi orang-orang Arafah itu orang-orang yang tahu, pertama tahu diri dulu. Jadi urang-urang Arafah nyan urang ka tahu diri. Tahu diri dia itu hamba, maka dia tahu menyembah Allah sebagai pencipta. Tahu diri. Tahu diri, kita ini lemah, tahu diri. Pedro. Maka kita tahu bahwa Allah Maha Kuat karena ke Arafah benar. Tahu diri kita ini hamba yang berdosa, hamba yang banyak kekurangan, hamba yang banyak dengan noda, kesalahan. Tahu diri, maka tahulah kita bahwa Allah Maha mengampuni hambanya terhadap kekurangan kita. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Arafah yang makna lain dari makna tahu. Kita tahu pekerjaan diri kita. Tatupu buat draw, tatupu urusan draw, tatupu tugas draw. Tanya sebagai hamba mesti menjadi orang Arafah, orang yang tahu. Kenapa kita salat 5 waktu? Karena kita tahu itu kewajiban kita sebagai hamba. Kenapa kita berjamaah? Karena kita tahu itu perintah Nabi. Kenapa kita keluarkan zakat? Kita tahu itu kewajiban. Jadi orang-orang yang mengerjakan kewajiban karena dia tahu itu kewajiban. Orang-orang yang melakukan anjuran atau sunat karena tahu itu sunat perintah Nabi. Orang-orang yang melakukan kebaikan karena tahu dia itu kebaikan dan sebagainya, itu Arafah. Jadi orang-orang yang telah berarafah adalah orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang bisa menempatkan diri terutama di dalam kaitan kitanya manusia, hamba dengan Allah. Azan misalnya, Allah memanggil kita melalui syariat, melalui muadzin, suara-suara azan. Adakah kita tahu diri? Azan sudah dipanggil. Adakah kita tahu diri? Punya diujak buat tempat sembahyang. Kita menuju sumber suara. Ketika kita hadir, berarti kita sudah berarafah. Dibandingkan dengan orang sudah duduk di padang Arafah, tapi ketika pulang setelah Arafah, sudah hilang Arafah. Jadi itu Arafah yang rapuh. Arafah yang tidak melekat di luar padang Arafah. Kita menjadikan Arafah itu bukan hanya di tempat Arafah, bukan hanya di padang Arafah, tapi kita fotokopi, kita duplikasi menjadi Arafah-Arafah di tempat yang lain. Tanah Arafah adalah tempat berkumpul manusia sebagai
kewajiban dalam ibadah haji, karena itu adalah rukun yang paling utama, yaitu wukuf atau fotokopi, menjadi lembaran-lembaran wukuf di tempat-tempat kita masing-masing. Kumpul di masjid, kumpul pada kebaikan, kumpul pada majelis taklim. Itu artinya fotokopi Arafah yang kita bawa pulang dari Arafah dalam rukun haji. Maka intinya adalah berarafah, itu mengenal diri sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, baru pakai rumus yang disebutkan oleh para ulama, man arafa nafsahu, siapa yang sudah arafah dirinya, tahu dirinya, kenal dirinya, maka orang yang kenal dirinya itu maka mengenal Tuhannya. Faqad arafa rabbahu. Kenapa kita kenal orang tua kita? Karena sudah kenal diri kita. Kenapa kita kenal guru kita? Karena juga kita sudah kenal diri kita. Kita tahu diri sebagai anak, berarti mengenal itu orang tua. Kita tahu diri sebagai murid, oh kenal dia sebagai guru. Kita tahu diri sebagai anak ummi, tahu diri itu urang syekh. Kita tahu diri sebagai tamu, tahu diri itu sebagai tuan rumah. Kita tahu diri sebagai orang bodoh, tahu dia orang yang alim. Kita tahu sebagai orang yang lemah, tahu dia sebagai orang yang kuat. Tahu diri sebagai hamba, maka kita mengenal dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang berbahagia, sedikit kita sampaikan tentang dualisme persepsi Idul Adha. Karena di mana-mana juga bukan ribut, tapi menempatkan posisi pemahaman. Ada yang hari rayanya besok, dipersilakan dengan mengikuti pola hisab. Pola hisab tidak berkaitan dengan bulan yang dilihat. Karena pola hisab ini berkaitan dengan prosesi Arafah yang dilakukan di Arab Saudi, dan di Arab Saudi di sana ru'yah, karena posisi bulan imkanur ru'yah itu berbeda, maka menyebabkan perbedaan posisi yang tadi. Bulin di Arab ngambulin icunda yang saboh bulin. Bulin yang tanya nyan bulin yang ge orang Arab, atau tak balik. Bulin yang ge orang Arab nyan pi bulin nyan yang tak tanya. Jadi waktu terjadi beda Uro Raya, nyobek pusenalu. Bek pusenalu mana? Iji na bulin drawai kadang tak boh tu. Bek pusenalu. Satu lah. Hanya saja bumi ini bulat. Bumonya bulat. Dalam ilmu mampu kali nak raba, hantuk tak raba. Puna nak bumi pelung-pelung guli-guli lagi bola juga hanji tak rasa. Cuman bumi ini berputar. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Jadi bumi ini terus berputar mengelilingi matahari dalam ilmu fisika dan geologi, sehingga terjadi perbedaan waktu. Saat ini kita salat subuh tadi jam 5. Apakah di Arab tadi salat subuh? Bukan. Inilah kenapa kita tidak seirama dengan orang Arab. Dia kata ikut Arab aja ke dia. Ya Arab uronya Arafah. Ya Arab singoh uro raya. Pakan hai tanya singoh raya juku lihat ada semiki. Itu maksudnya cara. Jadi yang mengikuti Arafah itu salat Idul Adha di sini di daerah itu besok. Tapi jangan dimulai pada pagi. Maksudnya nak mulai bengah. Tidak kalau mayang. Oh kamu yang pertiga ngarap. Hanya tiga tadi orang sembahyang raya bengah tengah. Yang di Arab 12 baru.
Kan terjadi perbedaan. Kalau diikuti tanggal Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nya kan hana beda pendapat. Pajan Arafah 9 Dzulhijjah. Pajan mulai puasa 1 Ramadan. Nya kan hana beda? Hana beda ya. Itu kan pajan cok puasa 1 Ramadan. Nya hana beda. Pajan Arafah si kurang Dzulhijjah. Hana beda. Maka bagi ulama yang memahami tentang kaidah ru'yah, Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, dia puasa Arafah sebagai puasa sunat itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan dia salat Idul Adha tetap otomatis tanggal 10 otomatis. Maka tanggal itu dihitung yaitu sejak ghurubis syamsi, sejak masuk matahari, nya hinang dihitung tanggal Arab kan poh 12 malam. Poh 12 malam yang tanggal tahun baru yang awaknya terlilin, yang poh 12 malam. Oh, ka poh 00, ka Happy New Year. Nah, tabak ka poh 00. Untuk bulan Qamariyah, bulan langit, bukan dihitung dari pukul 12 malam kita, tapi dihitung sejak pergantian matahari dengan malam, yaitu di waktu maghrib. Maka waktu maghrib di Sunda tidak sama dengan waktu maghrib di Arab, sehingga orang Sunda tidak bisa sama salat dengan orang Arab. Sekira orang Arab melihat kita salat di waktu maghrib, mesti harus sembahyang maghrib di Sunda. Itanya yang lewat Arab, ayo wait maghrib wero ni kamu kalau maghrib. Jadi tidak terjadi persamaan, sehingga dengan bijak kita sikapi. Artinya jangan dianggap bahwa akan yang ikut orang Arab juga dia boleh tak gabu-gabu ke orang Arab tinggal orang raya tanya tinggal lagi pun gabu tak ke orang Arab. Ini jawabannya karena terjadi perselisihan, yaitu zona waktu. Bean tak pegah ngau orang Arab, ngau orang Jakarta mentang sama dia. Wah padung dia sembahyang leho di tengah sah. Wah Badung urangnya Jakarta sembahyang leho. Oh 12 nyampe dah pegah ngarap jauh le. Inilah jawabannya. Oh rupanya persoalan waktu yang berbeda, bukan nah bulan 12. Maka tidak boleh kita katakan yang bulan awak Muhammadiyah, yang bulan awak NU, kan siapa-siapa bulan. Tapi 1 bulan. Yang Muhammadiyah itu hari rayanya besok karena berdasarkan hisab. Yang pemerintah itu berdasarkan ru'yatul hilal, maka hari rayanya Kamis. Itulah perbedaan. Tinggal dipilih. Saya pilih besok, ya besok salatnya. Saya pilih lusa, lusa. Yang jelas perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Anjir tayak tahamnya. Ayo kalinya beda-beda tanya bu, lebih Islam. Itanya beda le. Bahkan beda karena orang raya singo hanguteng orang raya lusa. Karena orang raya lusa hana mungkin enggak orang raya singo. Maka hana mungkin enggak mau pakai gara-garanya. Mungkin. Baik cubit tu. Gara-gara perbedaan hari raya, 2 kelompok masyarakat bertikai, nya kembali. Nah, jadi tinggal sikapi mentang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi fahala, memberi pemahaman, memberi petunjuk kepada hambanya yang berpegang teguh pada prinsip dan ilmunya masing-masing, yang sudah diyakini, yang sudah dipelajari, dan sudah benar-benar dia menggunakan metodologi, lalu dia yakin
itu adalah kebenaran ilmu, maka dia lakukan. Pun kita lihat di grup-grup kita ini sudah ada share penjelasan, kan sudah jelas. Yang hari raya besok itu share ceramah yang kira-kira urut raya tengok. Nah, yang hari raya lusa share si video ya urut raya lusa. Sudah bagus, sudah imbang. Yang yo di kawanan tibelah pihak sakai. Jadi dengan imbang kita sudah bisa memahami, tinggal lagi kita berprinsip, prinsipnya itu mana, sudah selesai. Jadi yang Allah yang mulia, syiar yang kedua kurban, dan ini tidak kalah penting dengan idul, dengan pelaksanaan tadi namanya haji di Arafah. Kurban adalah persembelihan yang kita lakukan. Sengaja Allah memberi nama hari nahar, uro raya, 10 Dzulhijjah, nya uro nahar. Cinilok kamus na nahar, ku arti nahar. Naharnya taku. Jadi uro rayanya uro taku. Sengaja gebuhnan uro taku supaya ba uro rayanya beuna putuh taku. Maka uro raya adalah uro koh taku. Jadi uro rayanya uro koh taku, maka so yang galak koh taku uro raya lakukan. Tapi kan taku bahimatil an'am, taku binatang, apakah itu unta, lembu, kambing atau kibas. Jadi hari raya Idul Adha adalah hari nahar, artinya hari leher, mesti ada leher yang disembelih, mesti ada taku yang utuh dengan menggunakan benda tajam. Berarti uro raya, uro di mana Allah Rasulnya menyeru kepada kita manusia, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan binatang badanah yaitu unta kami jadikan bagimu syiar agama Allah. Koh unta syiar agama Allah, koh lumo syiar agama Allah. Juga bahimatil an'am yang lain, kambing dan kibas. Cuma lumo ngang tarayu maka ukun badanah. Kambing ngang kubiri ubud hana ukun badanah, ukun bahimatil an'am. Semua itu syiar. Maka syiar itu adalah aktivitas agama yang tampak di depan umum, yang ukun syiar. Haji syiar karena tampak di depan umum. Kurban syiar karena tampak di depan umum. Maka memotong kurban itu lebih syiarnya di tempat umum daripada yakme lumo tengah malam, yakme rumah potong benar. Hana kurban kampungnya. Oh na kurban ni kamu. Mahana kamu siapa? Oh kamu nak sihino, kamu di rumah potong. Nah sah. Nah rayu syiar, hana rayu syiar. Syiarnya tidak besar. Yang besar syiarnya terlihat. Karena itu adalah sesuatu yang tampak. Tapi jangan di tempat-tempat yang tidak boleh kena najis. Lihat sia kurban karena lihat sia, mohon maaf, ini jangan dilakukan. Nyonya lihat kurban ada tak tumpuk, naik tak pernah karpet plastik. Itu oh ju kemenan. Tak tumpuk ju balik musjid ju untuk darah. Nyambe itu sengaja melumuri tempat salat dengan darahnya kan najis, itu tidak boleh. Walaupun kan tak kotor rayong, tarah rame-rame, hana meri pilih anjir, tidak boleh sengaja. Apalagi tempat salat. Jadi beli karpet. Jika tak lumai masjid, juga takkan di dalam masjid apa? Di luar. Ya tadi nona takut nama nyopet tadi le bang masjid, bet si le melasah. Manfaat tadi ke dia hidup berdetri yang kada syiar. Karena itu sesuatu yang tempatnya umum. Yang kedua, perintah agama berkaitan dengan kurban itu 3. Fa idza sawaffa wajabat junubuha, Al-Qur'an. Apabila binatang sudah roboh,
karena gusi unta beno tengah dam berubah yang gekeun faida wajabat junubuha, bila binatang itu sudah jatuh karena kata sia karubah, tapi tetap tak preh mati le, tetap tak koh le. Fakulu minha, makan olehmu daging kurban itu. Yang dalil sebagai bahwa yang punya kurban disuruh makan juga dagingnya. Walaupun di sana perintah bukan wajib. Nah wajib urang po kurban pajuh kurban draw hana wajib. Nah giyu pajuh giyu maka gekenyan perintah sunat. Sunat yang punya kurban mencicipi kurbannya itu. Sunat pajuh. Ulung hana pajuh pane nama lelong kurban hana kalau ya Allah kampung hana masalah juga. Artinya sunat. Wa ataimul qani'ah wal mu'tar, dan berilah daging kurban itu kepada orang qani'. Qani'nya dari kata qanaah. Makna qanaah hana galak lake. Qani' urang urang hana galak lake, qani'. Atau hana tajau, hana wuh ke. Perintah kurban bukan perintah meminta. Hana ayat kurban, dia laki kurban yang hana ayat. Urang muslimin muslimat, mintalah daging kurban pada panitia, yang hana ayat. Hadis pihana. Jadi hana perintah yang laki daging kurban. Okey teman, yang na adalah wa ataimul qani'a wal mu'tar. Berilah. Jadi perintah jo kurban, bukan perintah leke. Maka jibe mentang-mentang hana leke, hana jo yang salah. Uji hana jo kurban ngaya. Bah hana leke, aku tak jo. Hana perintah leke. Yang na perintah memberi. Jadi panitia itu memberi kurban atas dasar wasilah atau amanah dari yang memberi kurban. Itu mudah no. Karena hana lita siu kedro tu hana tabagi kedro tu kita serahkan kepada panitia. Di kampung-kampung itu ada panitia sembeli kurban. Tugas panitia memberi kurban. Be karena hana gelake. Yang kegaknya sebenarnya pun nak jo si memang ku kan leh merempangan getepu si long panitia. Tapi hana gelake, kakak hana ko jo yang salah. Bukan perintah meminta tapi memberikan. Termasuk orang qanaah. Qani itu kan orang kaya, orang punya uang. Enggak dikasih enggak apa-apa dia, tapi dia minta juga enggak apa-apa, enggak mau nyusun qanaah. Dalil ini, ayat ini sebagai dalil bahwa kurban boleh diberikan kepada orang mampu, kepada orang kaya. Silakan. Kaya kita tahajud, moto alfat ikut rumah mbak garasi, jet-jet kurban kegaknya. Karena itu sebagai hadiatan lahu, membuat hatinya juga senang, ada rasa kebersamaan. Hanya saja dalam hukum fiqih, tetabut kitab Babul Udhiyah yang ditulis, orang-orang kaya yang mendapatkan kurban maka haram menjual kurban itu karena diberikan kepada dia, bukan karena dia tidak mampu membeli kurban, tapi karena ingin menjalin kasih sayang. Kentung kublo maka orang kaya punya kira-kira hana pajo, baik terima yang putra ajo kurban bapak kerana ma lekem ilung yang man saboh rumah hanjik pajo daging. Hanjik pajo keti man saboh rumah nya pusi le, si kami nyan pilih baik hanjik lam. Nyan hana cha ayu. Yang mana-mana tanpa mengurangi kemuliaan menuju kur lain tu. Ya. Hanji ke le orang kaya. Helun pajo hana mai kena. Nak duduk dia buat pasai pusung tu. Nya hanji ku blow katanya. Yang ketiga wa ataimul mu'tah. Berikan kepada orang yang berharap. Gelake hana tapi berharap nya ke urang kasihin. Maka kurban itu diberikan. Di dalam fikih disebut orang-orang fakir dan miskin yang mendapatkan pemberian kurban itu menjadi tamlik, jika milik juganya. Karena menjadi tamlik maka dia boleh mentasarrufkan, boleh menjual, boleh memberikan pada orang lain, boleh menghadiahkan pada orang lain,
boleh membuat acara untuk mengundang orang lain, boleh. Nah, urang gasin. Ku kawinane liuh ro raya haji, ku kawinane urang gasin. Yang lego, kunana silumo. Ana silumo kalinya. Maka nesin khauri, lumo kurban kun si, lumo kurban ketajai kalang kolkas. Ya lumo kurbannya untuk buka acara khauri pesta. Undang jame 5.000. Jut. Karena dia memiliki daging kurban itu. Ini orang kaya aja. Haram. Ya orang ngasin juga. Jadi orang ngasin milik dia. Bahkan dia keterima kurban lolo orang ngasin. Itu orang ngasin keterima kurban. Nah kupon ya yang lepleh boh saja anggo. Manduri je ugatnya kupon. Itu kupon pak lo. Kemarin baru anak necok laju. Karena lo orang sayang orang ngasinnya. Kalau daging kurban. Bungahnya ngejak cocok entang kurban teh ku tahu kurban taboh pick up dah le ka kurban nyai ganyan dia gejak juga di pusong gedang ajubak gede dijual daging kurban lezat je ane dudon daging kurban boleh karena dia itu orang miskin merempa peng karena kalau mutemung blau saboh enmek Betul bah Honda, enmek hasil kurban, je karena dia orang miskin boleh memiliki kurban itu fikih. Tapi dibalik daripada itu, melalui kurban ini terkoneksi jaringan orang memberi kurban dengan jaringan orang kaya yang mampu, jaringan orang miskin, mandum terjaring mereka ini. Maka di situ terjadilah harmonisasi kehidupan di tengah masyarakat dengan syiar kurban ini. Maka orang-orang yang kaya yang memberikan kurban insya Allah disayangi oleh masyarakatnya. Hai pu syauban mato ligo. Bahkan yana pu syauban mato bengeh ya bena pu syauban mato kanyanya. Nya urang kaya kamu nya nya lasah tidak unan kurban nan gaknya nutuli. Be macam-macam nya urang kamu nya urang kaya nasi kurban mana kira-kira. Jadi kita hidup terajut kasih sayangnya. Yang kedua, Allah tidak butuh daging dan darah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah bukan darah yang Allah mau, bukan daging yang darah Allah mau. Karena urang jahiliyah, jamun. Ketika Idul Adha, mereka itu menyembelih unta, dan darah unta ya labo bak Ka'bah. Melumuri dari dinding-dinding Ka'bah. Habis utang salu. Ambil dagingnya, dia gantung-gantung, icok talo ikat, gantung ke kabeh melabo. Turun ayat yang lu baca asanya, An-Nisa 100. Surah Al-Haji. La yanalallaha luhumuha, seolah kekuli Allah. Ai putra kata pelakunya, saya ya labo-labonya Ka'bah dengan darah. Saya gantung-gantung Ka'bah dengan daging. Turun ayat ini, bukan begitu maksudnya. Daging bagi-bagi, darah kamu tanam. Jadi kedera putra si Allah, kulung takwa mentang. Walaki yanaluhut takwa minkum. Jadi orang menyembelih kurban, takwanya kepada Allah. Dagingnya kepada manusia, maka hablum minallah, hablum minannas melalui ibadah kurban itu. Kemudian tasyrik terakhir. Sering dah dengar urut tasyrik. Ayyamit tasyriqis salasah. Kita tulis dengan bahasa Indonesia, tasyriknya kiu ba ujung. Tasyriq pakai kiu. Kami ada tulis kiu terserah pokoknya bahasa Arab menan. Ayyamit tasyriq, urut tasyrik, disyirik. Tasyrik artinya itu menjemur-jemur. Made-ade. Urang awal, urang Arab, hotel lu tak ke sia, nya kalau nak kulkas. Ana muhoba dagingnya. Oh kebar mah kulkas kalau na hotelnya. Kaki satu-satunya cara mengawetkan daging itu yang menjemur-jemur. Uro tasyrik, uro made. Kan ada pade, ada sih daging-daging unta yang banyak itu. Karena begitu banyaknya daging,
tidak mungkin dimakan pada hari satu itu semua habis. Ada tinggal dijemur. Maka urut tasyrik, hari di mana orang-orang ketika itu menjemur dagingnya karena banyak sekali mendapatkan daging. Maka urut tasyrik memang masih dalam rangka kurban itu. Mami Hanafiya pun ada menunjukkan ulama 4 hari itu memang berurusan dengan potong kurban. Maka hari raya haji ditulis di dalam kitab wa yaumun nahri ay yaumu idil adha wa huwa idul akbar. Raya haji adalah raya akbar, wa idul fitri idul asghar. Raya idul fitri adalah raya ubud. Jadi raya haji. Cuman dalam persepsi kita raya idul fitri ya raya haji ubud. Padahal raya haji itu raya akbar. Karena raya haji pun raya idul fitri si terima genasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat Bapak Jokowi, pemerintah Aceh. Kita untuk hari raya ini rayanya mulai Kamis sampai kita diberikan libur nyan kamu hi raya sebab akan pre raya sa cuti yang dikapri nasional. Raya kedua tanggai hana merah le tapi gupupri li pemerintah. Raya kelih hana tanggal merah le. Oh ya, raya kelih hana tanggal merah. Tapi gupupri. Yang gupupri nyan pemerintah mengamalkan bahwa benar hari raya Idul Adha adalah hari raya akbar. Memang mesti pre karena khusus dalam rangka kita melaksanakan ibadah kurban. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauidhah bagi kita semua. Selamat berhari raya nantinya, selamat beribadah kurban dan selamat mengumandangkan takbir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.